Firman Tuhan ini silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan mengajak kita kembali ke ruangannya. Harus banyak harus sekolah itu jaga orang tua nggak boleh ya. Baik, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Bersyukur untuk hadirat Tuhan yang selalu kita nikmati, rasakan, dan kita percaya juga Tuhan menikmati apa yang kita rasakan pagi hari ini. Amin. Saya sungguh merasakan bagaimana kekuatan Tuhan dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ada di wadah ini kita sedang latihan. Kita berkata bahwa ibadah itu harus dilatih. Kita sedang latihan karena di surga nanti memang itu tugas kita, itu kerja kita menguji menyembah Tuhan. Jadi kalau dari sini aja nggak betah ya, jangan sampai nanti wah di sana jadi aneh sendiri kita ya, kita nggak kuat gitu ya. Mau balik lagi kan nggak mungkin ya, makanya harus latihannya di sini ya, di rumah, di mana saja kita latihan untuk terus menguji menyembah Tuhan. Katakan amin. Baik, masih di tahun kesehatan rohani. Hari ini kita akan bicara mengenai hal yang masih banyak kita lalai dalam melakukannya. Saya akan awali dengan satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu Saudara, dari seluruh bagian tubuh kita ini dari kepala sampai kaki, bagian mana yang paling kuat? Tentu masing-masing akan berbeda jawabannya. Jadi saya nggak minta keseragaman jawaban, ya, pasti akan berbeda. Tapi jawablah dalam hati kalian bahwa bagian mana yang paling kuat. Kalau misalnya saya bagian tangan kiri atau tangan kanan. Anak kami di TK Post of Inter ada satu yang kiri, ya, kidal. Ya. Kidal itu artinya kan kiri dari lahir ya. Kalau kanan dari lahir kadal gitu. Enggak bisa deh. Kidal. Kami awalnya melihat kok dia makan pakai tangan kiri ya. Kok dia nulis pakai tangan kiri. Akhirnya kami harus tanyakan kepada orang tuanya. Ya memang ternyata dia kiri dari lahir. Jadi kami biarkan. Ya, kalau zaman dulu kan zaman saya itu ya. Waktu SD, TK kalau ada yang kiri waktu itu kasihan. Jadi zaman dulu kan gak ada orang tua wali lapor sama guru ya, guru berkuasa gitu. Ada yang merasakan itu guru masih kalau hajar ya hajar saja gitu ya. Jadi dipaksa anaknya untuk tulis pakai tangan kanan ya. Sampai memang ya tulisannya gak bagus gitu karena dia kiri harusnya. Tapi hari ini anak-anak yang dipaksa untuk tulis tangan kanan karena kalau kiri pun ya gak apa-apa karena gak ada tangan bagus, gak ada tangan jelek ya. Semua tangan bagus. Cuma budaya kita kan kalau salaman ya memang aneh kalau pakai tangan kiri ya. Masa orang kasih tangan kanan kita balas tangan kiri, gak cocok juga. Kalau sekali lagi bahwa kalau mungkin ada yang bilang kakinya paling kuat. Kalau Pak Robi ini saya lihat dia kan biasa nge-gym ya. Kalau ditanya pasti tangannya yang kuat. Tangan kiri apa kanan Pak? Kanan ya. Oh kita juga, dan kanan. Kita kiri paling kuat ya. Jadi masing-masing kita pasti kalau yang pelari misalnya kakinya yang paling kuat. Tapi Alkitab justru menuliskan sesuatu yang berbeda. Ternyata bukan yang besar-besar itu ya tangan kaki. Ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Ini harus seragam jawabannya. Yang paling kuat itu apa? Lidah. Wah. Makanya sop lidah itu ya. Padahal itu sop yang menjengkelkan. Kenapa? Karena kita makan sop yang paling bawel gitu ya, paling banyak ngomong dan paling banyak menyakiti. Kalau membaca di dalam Yakobus pasal 3 kita nggak perlu lihat ayatnya itu.
Di situ dituliskan bahwa lidah itu seperti kemudi di sebuah kapal yang punya kuasa mengendalikan. Dia mau belokkan ke kiri, mau ke kanan itu tergantung dari kemudi itu. Dan lidah itu bisa menghanguskan seperti api dikatakan, bisa membakar. Ya, lidah itu bisa melakukan pembunuhan. Jadi memang lidah ternyata yang paling kuat. Nah itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan tentang perkataan yang menjadi berkat. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Ayat-ayat ini kita akan lihat dari 19 sampai 26, tapi saya baca ayat yang ke-26 saja. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Wah, ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau tidak dilakukan ternyata dampaknya sangat besar. Kalau kita menganggap kita sedang beribadah atau kita bilang kita ini orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tapi ternyata kita tidak bisa mengekang lidah kita, maka kita menipu diri kita sendiri. Bahkan bukan hanya itu dikatakan, maka sia-sialah ibadah kita. Saya percaya semua kita di sini gak akan mau kalau ibadah kita itu menjadi sia-sia. Katakan amin. Kita mau menjadi ibadah kita itu seperti dalam Roma 12 itu, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan ternyata itu dimulai dari untuk kita bisa mengekang lidah kita. Ini bagian tubuh yang paling kecil atau anggota panca indera yang paling kecil, tapi juga paling kuat. Berapa banyak orang yang mati gara-gara lidah ini akibat bully misalnya, dia kemudian bunuh diri, ditanya karena, atau dia meninggalkan surat yang kuat di sekolah, dia dibully setiap hari, akhirnya dia bunuh diri. Atau berapa banyak orang yang mengalami kebangkrutan, kepanikan karena kata-kata, karena sebuah perkataan. Makanya kalau kita berteman itu hati-hati dalam berbicara. Ada contoh-contoh misalnya yang selalu bukan kita ya, orang-orang tanyakan, sebetulnya sih nggak masalah kalau nanya itu, tapi kalau diikuti dengan kritik-kritik itu menjadi berbahaya. Misalnya kalau berteman, kamu gajinya berapa ya? Nah itu kalau udah nanya gaji, sebetulnya kan itu hal yang privasi ya, hal yang rahasia. Setelah nanya gaji, apalagi kalau pendeta yang nanya gaji ya, nanya gaji, kemudian diikuti dengan, wah kecil amat. Memang bos kamu nggak bisa menghargai hasil keringat kamu, ya, kecerdasan kamu, ijazah kamu. Nah, itu jadi kepikiran buat dia. Akhirnya dia mulai mengajukan kepada bos, saya kan S3, SD, SMP, SMA maksudnya. Masa gaji saya segini? Bosnya kira-kira reaksinya gimana? Ya udah cari tempat lain lagi. Akhirnya dia kehilangan pekerjaan. Itu gara-gara kita misalnya, ya, yang ngomong nanya gajinya, kemudian ada embel-embelnya, kita bilang kecil amat. Atau ada yang tamu misalnya, ini rumah kamu biasanya bapak-bapak, ya, ibu-ibu, rumahnya kurang berapa ya, Bu? Gitu ya. Ya sekian kali sekian, wah kecil amat. Kalian kan 10 orang di rumah ini. Waktu suaminya pulang, dia bilang, tadi teman saya bilang rumah kecil. Ya si bapak yang bertanggung jawab, ya udah besok kita renovasi. Dia si istri nggak tahu uangnya dari mana. Akhirnya dia
menghalalkan segala cara sang suami ini. Akhirnya dia mengalami kerugian. Nah, jadi jangan sampai gara-gara omongan kita membuat orang lain atau membuat keadaan orang itu bisa mengalami sesuatu yang merugikan. Makanya kata-kata kita itu harus menjadi berkat. Kata-kata kita itu harus membangun. Ya. Saya mencatat ini, mempersiapkan ini sangat panjang, bisa 2 jam ya. Tapi karena kita terbatas waktu, saya hanya ingin meningkat-tingkat saja. Bagaimana sikap kita agar kata-kata kita penuh berkat? Dalam Yakobus pasal yang pertama tadi ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama di ayat yang ke-19, coba kita lihat ayat yang ke-19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hal yang pertama, bagaimana kita supaya punya sikap agar kata-kata kita menjadi berkat adalah berbicara setelah mendengar. Jadi kalau ada yang bicara kepada kita jangan nyela dulu, jangan interupsi dulu. Kita belajar untuk mendengar apa yang dia bicarakan. Ini adalah salah satu bentuk untuk kita bisa menekan lidah kita. Belajar untuk mendengarkan apa yang orang lain katakan. Sebab kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, seringkali respon kita atau jawaban yang kita berikan itu pasti akan keliru, akan salah. Belum habis dia ngomong kita langsung potong, sudah tahu kamu ngomong. Ini biasa terjadi dalam rumah tangga. Udahlah, nggak usah panjang-panjang, kesimpulannya ini padahal berbeda dengan apa yang dimaksud oleh apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Nah itu sebabnya kalau kita melihat baik-baik di dalam Yakobus tadi itu pasal 1 ayat 19, kata mendengar itu yang dimaksud dengan kata mendengar itu ditulis dengan kata ako, yang artinya kemampuan untuk mendengarkan. Jadi punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Dan yang kedua, memperhatikan, mempertimbangkan apa yang telah dikatakan. Yang ketiga, memahami arti dari apa yang dikatakan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Makanya saya mempersiapkan ini, ternyata apa yang disampaikan oleh renungan kita pada kemarin, yaitu kalau Bapak Ibu Saudara menyimak, memperhatikan, Rick Warren menulis begini, Anda tak akan dapat mengasihi orang lain tanpa mendengarkan mereka. Yang dimaksud dengan mendengarkan itu sangat berbeda dengan mendengar. Dan mendengarkan itu butuh sebuah keterampilan, butuh sebuah keahlian, bukan hanya sekedar mendengar. Karena berapa banyak ketika pasangan atau orang lain sedang berbicara kepada kita hanya sebatas mendengar. Perhatian kita masih tertuju pada yang lain. Misalnya kita masih bermain handphone, kita masih memikirkan yang lain. Tapi kembali dalam kata mendengar, aku tadi itu memperhatikan, kemudian bisa memahami arti apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Nah, perbedaan dari mendengar dan mendengarkan, kalau mendengar itu hanya apa yang diucapkan. Jadi saya balik belakang pun kalau orang lain ngomong, saya dengar dia ngomong. Tapi kalau mendengarkan itu bukan hanya apa yang diucapkan, tapi apa yang dirasakan. Nah, itu Rick menulis. Jadi bagaimana mungkin kita bisa merasakan apa yang dia sampaikan kalau kita sambil bermain handphone, sambil kita lihat kiri kanan. Itu harus memperhatikan mimik wajahnya, memperhatikan tatap matanya. Dari situ kita bisa tahu apa yang sedang dia sampaikan. Misalnya keluhan yang sama, waduh lagi sulit nih. Kalau kita balik belakang ya kita cuma dengar dia bilang lagi sulit. Tapi waktu kita melihat dia ngomong sesuatu tentang hal yang sulit, kita jadi tahu. Nah ini yang dimaksud oleh Rick Warren ini perasaan atau
empati. Bagaimana kita bisa mendengar bukan hanya apa yang diucapkan, tapi apa yang dirasakan oleh orang lain. Seringkali kita sok tahu gitu ya. Saya udah tahu kamu mau ngomong apa. Saya udah tahu apa yang kamu ingin sampaikan. Padahal kemudian kita nggak tahu pada kenyataannya. Makanya Amsal berkata di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal tubuh. Wah, tapi kan sulit Pak, saya nggak banyak bicara. Kan Bapak sendiri yang bilang kalau yang wanita itu harus menghabiskan kuotanya itu 22.000 sampai 30 ya. Kalau yang paling bawel banget, yang cerewet banget itu bisa 30.000 kata per hari. Waduh. Sedangkan yang pria itu kan 7.000 sampai 9.000 saja. Jadi jangan dibalik ya, jangan yang perempuan lebih cerewet daripada yang pria. Bagaimana saya bisa habiskan kuota saya? Kalau Amsal ini berkata di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Nanti kita akan melihat, bukan dilarang banyak bicaranya, tapi justru di dalam banyak bicara itu kita harus berhati-hati, diperingatkan kepada kita pasti akan ada pelanggaran kalau kebanyakan ngomong. Dan kita sendiri pasti punya pengalaman itu. Waduh, tadi saya keceplosan loh, karena terlalu banyak bicara. Saya pun mengalami Bapak Ibu. Nah ini memang kita perlu berusaha untuk terus berjuang supaya kembali apa yang Yakobus katakan, jangan sampai ibadah kita itu menjadi sia-sia. Dan berapa banyak orang yang tersandung akibat omongan kita. Waduh, kok ngomongnya seperti itu. Tadi di gereja memuji Tuhan dengan segenap hati, ya. Angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Tapi kok begitu di jalan ngomongnya pedes banget. Yang sono bilang kan bercanda gitu ya, bergurau. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pengkhotbah berkata, Pengkhotbah 10 ayat 14 dia berkata begini, orang yang bodoh banyak bicaranya. Jadi orang bodoh banyak bicaranya supaya kelihatan pintar, diam aja. Padahal mungkin lebih bodoh gitu ya, kalau banyak diam gitu. Gak ngerti orang ngomong apa. Tapi kalau orang diam itu kelihatan lebih pintar daripada orang kebanyakan ngomong. Karena ini firman Tuhan. Jadi saya sih tidak berharap yang cerewet-cerewet sini tiba-tiba diem gitu ya. Supaya kelihatan pintar semuanya. Nanti kan jadi sepi, apalagi kalau ibu-ibu nanti kumpul-kumpul pada diam semua. Jadi supaya kelihatan pintar loh, supaya jangan kelihatan bodoh gitu. Pasti orang yang bodoh itu akan menutupi dengan dia banyak bicara. Saya nggak nyinggung WL juga ya, supaya jangan terlalu banyak bicara ya, nanti kelihatan bodoh ya. Kalau apa yang Tuhan ingin kita sampaikan, sampaikan sesuatu. Ngalir aja. Tapi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana supaya kita bicara itu setelah mendengarkan. Sekali lagi bukan hanya mendengar, tapi belajar untuk mendengarkan, memperhatikan. Dan ini bisa berbahaya Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak melakukan ini. Istri bisa kecewa sama suami, suami bisa kecewa sama istri ketika dia ngomong sesuatu sambil lalu istri tidak memperhatikan. Jadi harus perlu dilatih terus bagaimana kita belajar untuk mendengarkan, memperhatikan. Memang nggak mudah, apalagi kalau kita lagi balas WA ya, wah itu nggak gampang Bapak. Tapi kalau kita lakukan itu dengan baik, kita bukan hanya mendengar apa yang diucapkan, tapi apa yang dia rasakan, maka akan timbul rasa empati. Empati itu artinya merasakan apa yang dia rasakan, apa yang orang lain rasakan. Nah, hal yang pertama, sikap kita bagaimana supaya perkataan kita bisa menjadi berkat. Belajar untuk mendengarkan sebelum kita berbicara. Yang kedua,
Di dalam ayat 19c tadi kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 bagian C dan ayat yang 20, dan juga lambat untuk marah ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua, supaya perkataan kita menjadi berkat, berbicara tanpa amarah, tanpa emosi. Waduh, susah Pak. Ya, dia duluan sih, ya. Dia yang mancing sih, dia yang ngomporin sih, dia yang provokasi. Waduh, kita mencari begitu banyak alasan supaya kita bisa bicara dengan amarah, dengan emosi. Padahal Alkitab berkata, lambat untuk marah sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan kita semua ya, ini hal yang sehari-hari sebetulnya. Kalau udah amarah memuncak gitu, amarah itu kan di atasnya marah. Ya. Kalau di bawahnya marah itu B marah gitu. Ini udah A, ini udah kelas A, grade-nya udah grade A. Kalau udah yang namanya amarah itu udah lupa. Ya. Kata-kata yang keluar itu bisa menyakitkan. Satu kali seorang bapak punya anak yang pemarah sekali. Pemarah, ya setiap hari dia marah-marah, nggak tahu penyebabnya apa. Kalau lambat disiapin makan siang, wah marah gitu ya. Ada di sini bapak-bapak kalau telat makan marah gitu ya? Nggak ada ya, dulu ada, sekarang nggak ada gitu ya. Dulu saya tahu orangnya, sekarang udah baik ya, udah jadi mengalami progres. Wah kalau telat sedikit atau makanan yang dia nggak cocok marah gitu ya. Saya pernah melihat orang seperti itu, yaitu orang tua saya sendiri. Bapak saya kalau, waduh, nggak cocok, ya marah dia. Merah nggak cocok padahal udah susah-susah mama saya siapin, tapi nggak terima bapak ya. Dan satu kali anak ini dinasihatin bapaknya, nah kamu mau nggak jadi anak yang nggak pemarah? Mau Pak, gimana caranya? Setiap kali kamu marah, kamu hitung berapa kali kamu marah, ya. Terus kamu ambil paku, kamu pakukan di pagar gitu ya. Dan hari pertama dia berhasil memakukan 48 paku. Waduh, berarti satu hari dia 48 kali marah. Ya. Waduh, banyak amat saya marah saya kata hari. Hari kedua dia berusaha kurangi, ya tinggal 40 paku. Hari ketiga, hari keempat lama-lama berangsur-angsur tidak ada paku yang dipakukan. Artinya dia berhasil tidak marah setiap hari. Dia laporan sama bapaknya, Pak hari ini saya tidak memakukan paku satu tuh. Wah kamu berhasil lah, ya, hebat kamu udah gak marah. Terus gimana Pak? Sekarang setiap hari kamu cabut pakunya, dan setiap hari dia melakukan untuk mencabut paku itu, dan hasilnya dia berhasil mencabut semua paku. Kemudian bapaknya bilang, lihatlah, paku semua sudah kamu cabut, tapi bekasnya masih ada. Bekasnya tidak akan pernah hilang. Makanya memberi nasihat. Wow, waktu kita marahin orang, marahin sesama kita, kamu sedang memakukan sesuatu pada hatinya. Kamu sedang melukai. Kalau 48 kali kamu marah, 48 paku yang kamu tancapin pada orang yang kamu marahi. Waktu kamu cabut paku itu, hatinya masih luka. Nah, berapa banyak kita yang melakukan hal itu Bapak Ibu saudara. Dan kata-kata itu seperti sungai yang nggak bisa dipegang dan nggak bisa balik lagi. Ada sungai yang capek ngalir terus orang balik lagi ya nggak bisa balik lagi kecuali ada bendungan yang tinggi gitu ya. Apa yang kita sudah ucapkan, kita mau minta maaf beribu-ribu kali, itu udah keluar dan itu sudah melukai. Dan tidak mudah untuk kita bisa mengobati. Kalau luka di kulit kan gampang ya, dari obat-obat dokter itu. Tapi kalau lukanya di hati, wah itu sulit. Sekali lagi dengan permintaan maaf kita pun itu akan membekas. Apalagi dengan temperamen orang yang misalnya dia flegmatis atau dia melankolis, ya yang dua itu ya, aduh, dia bisa merenung gitu ya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kok gini amat ya, jadi
apa istrinya si bapak itu ya. Saya di rumah nggak pernah diomelin seperti ini. Mama saya nggak pernah kasar seperti ini. Mama saya nggak pernah keluarin kata-kata seperti ini. Kok begini ya nasibnya jadi istri si bapak? Itu yang melankolis ya, yang pragmatis. Tapi kalau yang kolerik sama sanguin, ya mungkin sebentar. Dia ngomelin wah, dia tiba-tiba ketemu temannya udah hahaha, tapi pulang ke rumah dia ingat lagi. Waduh, dia mencari jalan untuk membalas. Dan kecenderungan orang yang mengalami luka hati, yang pertama dia akan cari teman yang supaya sama-sama luka. Yang kedua dia akan melampiaskan luka hatinya, dia akan membalas orang yang melukai. Jadi kalau ada orang yang ceritain orang yang terluka, dia sedang terluka, itu dia cari teman. Teman lo sama si ibu itu loh. Dia cari temannya supaya sama-sama luka. Dan yang kedua dia akan cenderung untuk membalas. Ya, memang cuma kamu yang bisa lakuin itu, saya juga bisa. Dia ingin membalas. Nah, emosi itu seringkali membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Kalau orang yang sudah emosi, kata-katanya bisa tidak terkontrol, Bapak Ibu Saudara. Dan itu perlu usaha, perlu berjuang, perlu berdarah-darah untuk melakukan. Kalau kita sudah emosi, kadang-kadang kata-kata yang keluar itu kata-kata yang kebun binatang lah, apa yang, waduh, saya berdoa di sini nggak ada ya. Kalaupun ada, cari yang serangga aja lah, jangan yang besar-besar gitu. Dasar kamu nyamuk gitu ya, cecak gitu, jangan juga ya, nggak boleh. Tapi bagaimana kita bisa menahan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Ceplosan Pak, lepasan Pak, udah emosi sih. Waduh. Ya, saya pernah ngomong kan kalau kita emosinya, marahnya besar, itu sampai 10 untuk baru kita ngomong 1, 2, 3. Ya, kalau udah 10 kan ngomongnya nggak kencang. Tapi kalau udah marahnya sangat besar, itu hitungnya sampai 100. 1, 2, kalau udah sampai 100 kan rendah gitu ya. Artinya kita udah keluar dari rumah dulu jalan-jalan. Karena Amsal bilang kan lebih baik tinggal di padang gurun daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar gitu. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga banyak yang istri saya komplain kalau saya cuma bilang perempuan, padahal ayatnya memang tulisnya perempuan. Ya itu soal gender itu kan Yahudi memang lebih mendiskreditkan perempuan, kasihan juga ya. Makanya yang dihitung 5.000 laki-laki yang makan roti, ya. Yang perempuan gak dihitung, banyak perempuan bagian beres-beres gitu. Belajar untuk menguasai dengan trik-trik semacam itu memang berhasil, gagal juga. Bagaimana mungkin Pak, saya udah marah sekali mau hitung sampai 100, ya, keburu marah saya hilang. Gak puas kalau gak marah. Ada orang tipikal seperti itu. Pokoknya saya harus lampiaskan amarah saya. Bahkan ada orang yang sedikit beraneh gitu ya. Kalau orang yang dia marah dia makin marah. Diam aja kamu gitu. Wah, makin marah. Begitu sana nyawa makin marah lagi dia. Wah, aneh juga. Tadi saya bilang kamu marah gitu. Bingung juga kita hadapi orang gitu. Ada yang punya pengalaman? Banyak. Tapi sekali lagi ini kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu. Tapi ini penentu ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita itu sia-sia gara-gara mulut kita itu. Mulutmu harimau, ya kata pepatah. Menjaga lidah sekali lagi tidak semudah kita bilang. Saya udah bisa loh. Ya. Saya hari ini udah gak ceritain orang loh. Ya hari ini besok gak tahu ya. Lusa gak tahu lagi gitu. Aku lagi bisa kalau salah bergaul, ya kamu lagi. Kumpul sama orang tukang ngerumpi ya, ngerumpi lagi gitu. Tanpa sadar. Awalnya sih kita bilang udah ceritain orang ya, tapi emang pergi ngobrolin dia gitu. Kita bersembunyi dengan kalimat-kalimat seperti itu supaya jadi pelajaran bagi kita.
bijak banget ya. Padahal lagi ngomongin kejelekan orang, lagi ngomongin kesalahan orang, kan kita belajar dari kesalahan orang. Saya juga bertobat untuk hari ini. Ya. Kadang-kadang para pendeta pun kalau ngobrol, kehabisan bahan obrolan, bisa mengarang kamu udah dengar belum gosip tentang si A dulu. Kan kalau senang kalau dengar gosip si A, si B gitu, apalagi yang kita tahu wah itu lagi hebat lagi yang mananya? Pura-pura ada yang pura-pura nggak tahu, padahal udah tahu gitu ya. Nah, itu makanya teman saya itu bilang ini, saya lebih baik jangan terlalu sering ngopi ya. Kenapa? Karena di tempat ngopi-ngopi itu parodi tahu ya, ada grup ngopi-ngopi itu awalnya sih cerita pelayanan gitu ya. Pastilah kalau kelamaan itu kehabisan bahan ya. Kehabisan bahan ya udah mulai dicari-cari bahan yang lain ya. Bahan-bahan yang lagi viral, ya, brigadir lah, kompral lah, kita mulai cerita gitu ya. Padahal untuk apa ya kita cerita itu apa maksudnya konsumsinya untuk value-nya buat kita itu apa gitu kita cerita itu. Tapi kadang-kadang ya ini koreksi buat saya itu kadang-kadang supaya kelihatan kita nggak ketinggalan berita. Aku dia tuh habis baca berita, habis nonton ini, habis baca detik.com, habis baca, wah ngikutin lah pokoknya segala berita. Jadi orang ngobrol tentang orang lain pun kita ngobrol gitu. Kenapa? Akhirnya kita berusaha untuk nonton segala macam gosip, dengar segala macam gosip supaya kalau orang ngobrol kita nggak ketinggalan. Ya. Yang mana ya? Wah, kalau dibilang wah ketinggalan kok nggak tahu berita itu, kan kita jadi malu. Padahal nggak ada gunanya juga Bapak. Awalnya sih saya mengikuti ya, lama-lama jadi muter-muter ini udahlah ya nggak usah diikutin terus kan nggak ada untungnya buat saya ya sekedar tahu aja. Kalau lama-lama kita cari tahu akhirnya kita jadi tahu ini si gosip ini berini nih dengan ini kayak ini lama-lama ini itu nggak benar juga apa yang kita duga itu ya. Sampai saya cerita sama Bung Max ada satu tontonan yang waduh ceritanya kayak benar gitu. Di akhir dari cerita dia bilang cerita ini hanya fiktif belaka gitu. Ternyata hanya menggosip juga dia apa yang dia ceritakan tentang kronologis. Nah kembali bahwa waktu kita berbicara itu berbicara kepada pasangan kita, berbicara kepada anggota keluarga kita itu harus sungguh-sungguh lambat untuk marah firman Tuhan. Berusaha supaya tidak ada amarah yang kita sampaikan. Sekali lagi ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Ya. Jangan pikir wah kalau udah pelayan Tuhan, kalau udah pendeta pasti gak pernah marah yang berlebihan. Pernah juga. Ya, namanya masih mengenakan manusia daging masih juga. Tapi sekali lagi kita gak boleh nyerah. Kita harus terus berusaha belajar sungguh-sungguh mengekang lidah kita supaya jangan sampai kata-kata kita itu sungguh-sungguh melukai orang lain. Pak, saya kalau ngomong, saya kan latar belakang orang Jawa misalnya. Saya nggak kencang Pak kalau ngomong, saya nggak emosi. Ngomongnya sih pelan gitu ya. Tapi pelan tapi berbisik malah. Tak bunuh kamu. Itu kan lebih berbahaya daripada teriak-teriaknya orang Asia Timur misalnya ya. Orang Manado, orang Ambon, orang Alor. Kalau ngomong kan kalau nggak kencang nggak puas gitu ya. Orang Sulawesi ya. Harus mengatakan lebih kencang orang sih ya. Tapi kalau orang-orang yang lembut ngomongnya itu belum tentu nggak emosi dia juga bisa emosi atau mungkin nggak dengan verbal kan bahasa itu ada bahasa lisan ada bahasa tulisan ya verbal non verbal. Nah kita ada mainnya santai ini udah gak suka ya ceknya di hadapan orang yang bersangkutan dia nggak bisa ngomong emosi tapi jarinya mulai bermain jangan terlalu jauh lah sampai santai gitu waduh dia ketik dasar suami nggak tahu diri waduh dia umumkan kepada dunia dan itu banyak loh Bapak Ibu Saudara bukan hanya orang di luar Tuhan, orang Tuhan yang
nyinyir, yang apa segala macam itu ya. Senang gitu. Waduh, apalagi kalau baru 15 slide ini. Wah, ketik lagi besok. Dia curhat ya tentang pasangan hidupnya, tentang keluarganya yang seharusnya apa. Dia emosinya di sosmed. Gak berani emosi langsung di sosmed. Melukai orang lain dengan kata-kata kita akibat amarah, akibat emosi. Makanya Amsal yang ke-20 ayat yang ketiga berkata begini. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Kalau baca Amsal kita malu loh Bapak Ibu Saudara. Kita disebut bodoh gitu ya. Padahal kita gak suka kan disebut orang bodoh. Tapi karena kita sering amarah kita meledak, itu kita bilang kita bodoh. Saya berdoa supaya jangan ada orang-orang bodoh ya, di sini. Termasuk saya, supaya amarah kita jangan meledak. Lebih baik kita menjauhi perbantahan. Terhormatlah seseorang jika dia menjauhi perbantahan. Mazmur 37 ayat 8. Saya mencari ayat-ayat ini, ternyata banyak banget ya. Ayat yang berhubungan dengan mengekang lidah, mengatur supaya bagaimana kita berkata-kata, mengatur supaya bagaimana kita bisa menjadi berkat melalui perkataan kita. Ayat Mazmur 37 ayat 8 dikatakan demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kejahatan-kejahatan yang terjadi itu dimulai dari rasa marah, gak suka, dendam, kemudian timbul kepahitan dan akhirnya ada kejahatan yang dilakukan. Tidak semua memang tiba-tiba ada kejahatan karena marah, tapi sebagian besar kejahatan yang dilakukan itu akibat rasa marah. Entah dia marah kepada orang lain, entah dia marah terhadap dirinya sendiri, pasti dimulai dari rasa marah. Nah itu sebabnya Yakobus tadi mengajarkan kita, marah bukan gak boleh, tapi marah harus dikendalikan. Marah tidak boleh dengan emosi yang meluap-luap atau sampai kepada tingkat amarah. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang bagaimana mengendalikan emosi atau amarah itu. Kalau saudara masih ingat itu, yang pertama jangan berbuat dosa. Efesus pasal 4 ayat 26a dikatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Karena amarah tadi dikatakan pasti akan membuahkan kejahatan. Marah yang bagaimana yang tidak berbuat dosa, marah yang provokatif. Marah yang mancing orang lain supaya marah balik gitu. Wah, pokoknya dia cari kata-kata yang paling indah gitu, supaya lawannya bisa marah lagi. Jadi marahnya bukan marah menasehati, marahnya bukan marah mendidik, tapi marah memprovokasi, memanas-manasi supaya orang lain bisa dibangkitkan kemarahannya itu. Bagaimana saya gak marah, dia mancing terus supaya untuk saya marah gitu. Akhirnya itu yang terjadi yang diucapkan. Kalau kita melihat Yesus pun pernah marah Bapak Ibu. Ketika dia mendapati orang sedang berjual beli di bait Allah, dia ambil cambuk, dia marah. Tapi marahnya adalah marah yang mendidik, marah yang menasihati, marah untuk sebuah kebenaran. Dan dia memberi pernyataan bahwa rumahku itu bukan sarang penyamut, tapi harus disebut rumah doa. Nah, berapa kali kita marah hanya dengan kata-kata yang kasar, bukan memberi solusi, bukan memberi apa maksud atau tujuan kita marah. Sekali lagi, marah kita hanya mancing orang lain untuk marah. Makanya disebut marah itu jangan sampai kita berbuat dosa. Kemudian yang berikutnya lagi, boleh marah tapi jangan sampai dendam. Karena di ayat yang ke-26b di dalam Efesus dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam
amarahmu. Jadi ada dendam kalau matahari terbenam. Baru 2 kali terbenam Pak, dendamnya makin membara. Apalagi kalau berulang-ulang sampai seminggu matahari 7 kali terbenam, makin ada luka, makin ada dendam yang disimpan. Kemudian yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayat yang ke-27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Tuhan menempatkan kita sebetulnya ini sebagai agen dari perdamaian dimanapun kita berada. Bukan supaya orang lain menjadi tersakiti, menjadi marah karena ulah kita. Makanya kalau kita terpancing untuk marah, iblis berhasil masuk dan itu merupakan kesempatan yang baik. Kalau kita mendengar atau melihat berita tentang orang yang berumah tangga kemudian berpisah dan dia bilang kami pisahnya baik-baik, itu bohong besar. Gak ada orang pisah baik-baik, gak ada. Selalu perpisahan itu karena perbedaan. Dan itu pasti ada cekcok yang terjadi, pasti ada kemarahan yang terjadi sehingga itu menimbulkan dendam dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersama-sama. Sekali lagi bahwa kita harus membawa perdamaian dimanapun kita. Tidak hanya bicara tentang pasangan suami, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah kita, di perkuliahan kita, di mana saja kita berada. Jangan beri peluang untuk iblis masuk ke dalamnya akibat karena kita marah ya berlebihan. Dan pada akhirnya iblis mengambil kesempatan. Hari ini cukup 2 poin saja dulu ya. Nanti dilanjutkan pada sore. Masih panjang lagi sebetulnya. Intinya bahwa mari kita belajar untuk akan tidak. Saya merenung ini, saya bilang ampuni Tuhan. Seringkali saya merasa bahwa ibadah saya sudah berkenan, ibadah saya sudah berhasil, tapi ternyata kadang-kadang mulut ini tidak dijaga. Saya tidak mampu menekan lidah, dan pada akhirnya ibadah saya menjadi sia-sia. Jangan sampai Bapak Ibu, kita sudah melakukan segala sesuatu dengan kita berpikir sudah maksimal, tapi karena mulut yang kita tidak jaga dengan baik, pada akhirnya kita menipu diri kita sendiri dan kemudian ibadah kita menjadi sia-sia. Saya berdoa supaya semua kita menjaga mulut kita. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menjaga mulut kita supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat dengan perkataan. Dengan kekuatan kita tidak mampu ya. Karena kalau hanya dengan kekuatan kita itu namanya personality, itu namanya hal yang dibuat-buat ya. Seperti orang-orang yang sedang bertugas misalnya, mereka begitu ramah luar biasa, tapi kita nggak tahu kehidupan mereka sehari, itu bisa dipelajari. Tapi yang harus kita lakukan itu dari dalam hati. Sebab Alkitab dengan jelas berkata di dalam Matius, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi yang pertama-tama itu di sininya harus bersih. Kalau hatinya nggak bersih, tetap akan ngomong seperti itu. Kita nggak bisa bilang udah dari sononya, udah dari dulu saya melakukan itu. Tapi belajar tentang apa yang Yesus bisa lakukan, apa yang Stefanus bisa lakukan. Dia bisa marah besar ketika orang merajam dia dengan batu. Dia bisa marah kepada orang-orang yang sedang merajam. Dia bisa marah kepada Tuhan yang dia sembah. Dia bisa marah kepada dirinya sendiri. Tapi dia tidak melakukan. Dia bilang, Bapak jangan tanggungan dosa ini kepada kami. Apa yang Yesus lakukan ketika dia di Kaisar? Dia bisa marah kepada semua yang melakukan. Tapi dia bilang, Bapak ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk ke
perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, dan tak terhilang yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karuniai. Kasih yang mari kita berdiri di hadirat Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak terhilang yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, yang tak terhilang yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karuniai. Biar masih mengalami pujian, Bapak kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh diberkati dengan firman. Seringkali kami gagal Tuhan dalam mengendalikan lidah kami. Seringkali kami banyak menipu diri kami sendiri. Padahal itu membuat ibadah kami sia-sia. Di siang hari ini, biar kuasa kasih anugerah-Mu itu dilimpahkan atas kami melalui persekutuan dengan tubuh dan darah. Kasih-Mu itu yang akan membebat hati kami. Kasih-Mu itu yang akan mengobati luka batin kami, sehingga hati kami bersih. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kepahitan, sehingga yang keluar dari mulut kami itu sebuah perkataan yang memberkati, perkataan yang bisa menguatkan, menasihati, menegur, perkataan yang bisa memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kami. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami. Saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Kuduskan kami, layan kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuhnya ya Tuhan. Sekarang kita cawan anggur dengan Bapak Ibu Saudara sebelum minum mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Berikan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih.